Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga GEJA Anugerah Cabang Kemendung, dan juga untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program Mimbar Gemar ini. Bersukacita kembali kita hari ini Senin tanggal 15 Maret 2021. Kita dipertemukan Tuhan untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya diberkati Tuhan dan pembacaan rutin kita terambil dari Roma pasal 14. Ayat yang pertama sampai yang ke-12 ya, saya akan membahas tentang kebenaran ini bagi setiap kita. Ya. Roma pasal 14 perikopnya berbicara jangan menghakimi saudaramu. Ini penting, hal yang sangat mendasar untuk membangun hubungan di dalam satu komunitas keluarga Tuhan, dalam satu ruang lingkup gereja Tuhan, di mana di dalam gereja Tuhan, dalam keluarga Tuhan, dalam satu komunitas ada banyak orang, ada banyak pribadi yang level rohani kedewasaannya bermacam-macam. Ada yang dewasa, ada yang kuat, tetapi ada juga saudara-saudara yang seiman, yang masih lemah, yang masih anak-anak, yang belum dewasa. Nah, bagaimana sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, ketika kita menghadapi heterogen, keberagaman kehidupan saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Dan Roma pasal 14 memberikan arahan, petunjuk, langkah-langkah praktis, sikap yang benar ketika kita menghadapi saudara-saudara seiman kita. Prinsip firman Tuhan, jangan menghakimi saudaramu seiman, sekalipun mereka adalah orang yang lemah imannya, yang masih anak-anak, yang belum dewasa. Firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh menghakimi. Loh Pak, bagaimana? Kalau mereka masih lemah, kalau mereka masih belum dewasa, kalau mereka masih belum bertumbuh. Tidak boleh menghakimi, itu prinsip firman Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita tetap menasehati, kita tetap menegur, kita tetap mengingatkan dengan kasih, membimbing supaya yang lemah jadi kuat, yang masih anak-anak jadi bertumbuh. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan memberikan prinsip-prinsip yang benar di dalam menyikapi keragaman, heterogen, anggota jemaat di dalam komunitas, kelompok, gereja, apapun itu. Saudara seiman, firman Tuhan katakan jangan menghakimi. Sebab apa? Ada 4 poin yang saya sampaikan dengan cepat. Yang pertama, kita tidak boleh menghakimi saudara seiman kita, bahkan yang paling lemah sekalipun, tanpa harus mempercakapkan, menilai apa yang menjadi pendapatnya mereka. Sebab apa? Yang pertama, sebab Allah telah menerima dia apa adanya, sekalipun ia masih lemah, sekalipun ia masih anak-anak. Roma pasal 14 ayat pertama sampai ketiga, Bapak Ibu Saudara catat aja dan baca, bahwa kita tidak boleh menghakimi mereka karena Yesus Kristus telah menerima mereka lebih dulu, menerima mereka apa adanya. Dan ini penerimaan kasih tanpa syarat dari Tuhan untuk saudara-saudara kita yang masih lemah. Kalau Tuhan saja menerima
mereka yang masih lemah apa adanya. Kita tidak boleh mengambil posisi, menghakimi, menilai, bahkan menghina mereka. Siapa kita? Kalau Yesus yang adalah Tuhan yang menebus, yang telah mati di kayu salib, mau menerima saudara-saudara seiman kita yang lemah, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Yang kedua, kita tidak boleh menghakimi. Mengapa? Perhatikan ayat yang keempat dalam pembacaan kita, Roma pasal 14. Karena Allah berkuasa untuk tetap membuat dia yang lemah tetap berdiri. Ya kan? Ayat yang 4 saya bacakan. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ingat firman Tuhan pernah berkata, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, tapi akan dibersihkan supaya dia akhirnya semakin menyala, terang. Bulu yang terkulai tidak dipatahkan, tapi diteguhkan, dikuatkan supaya tetap dia berdiri. Itu prinsip kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita nggak boleh menghakimi saudara seiman kita yang lemah, yang masih anak-anak, karena Tuhan sanggup dan berkuasa menjaga mereka yang lemah untuk tetap berdiri. Bukan hanya tetap berdiri, tapi tetap terus belajar, berjalan. Tidak cukup berjalan, Allah sanggup berkuasa menjaga dia untuk tetap terus bertumbuh, akhirnya berlari dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita tidak boleh menghakimi saudara seiman kita yang lemah. Ya, mengapa? Yang ketiga, karena hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Paulus menyampaikan kasus. Ada orang yang menganggap hari ini itu baik, memelihara hari ini, memelihara hari itu. Rasul Paulus memberikan pendapat, kebenaran, semua itu dilakukan untuk Tuhan. Ada yang boleh makan ini, ada yang tidak boleh makan itu. Tetapi mereka yang makan ini, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka yang tidak makan, mereka juga mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi prinsipnya, apapun sikap, apapun pemahaman, pengertian orang yang lemah ini, saudara seiman kita, kita harus menyadari hidup dan mati dia adalah milik Tuhan. Tuhan yang sudah menebus, Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosanya, sehingga seluruh kehidupan saudara seiman kita yang lemah sekalipun, itu adalah miliknya Tuhan. Prinsip yang keempat, dengan cepat saya sampaikan, biarlah ini menjadi pegangan kita di dalam kehidupan kebersamaan kita dengan saudara seiman yang lain dalam jemaat. Kita tidak boleh menghakimi, menilai, bahkan menghina saudara kita yang lemah. Kenapa? Karena kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Entah kita yang lemah akan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan, ataukah kita yang masih anak-anak akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Juga seperti itu, yang merasa kuat, yang merasa dewasa, kita juga akan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh berfokus kepada diri kita. Yang dewasa, engkau yang kuat, mari fokuslah.
kehidupanmu. Yang merasa kuat, teruslah bertumbuh. Yang merasa hebat, teruslah berkarya. Karena engkau akan mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan beri. Pemahamanmu, pengenalanmu, kedewasaanmu, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Juga seperti itu, yang lemah, yang masih kecil, yang masih anak-anak, yang pemahamannya belum dewasa, engkau pun akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kapasitasmu, levelmu. Tetapi intinya, yuk kita bersama-sama. Oleh sebab itu, dengan nasihat firman Tuhan pagi hari ini, kita tidak boleh menghakimi saudara seiman kita, bahkan mereka yang paling lemah. Hal apa yang bisa kita lakukan? Prinsipnya apa? Kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Haleluya. Ini sikap hati yang benar, respon yang benar, tindakan yang benar, yaitu kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang berguna untuk saling membangun. Yang kedua, jangan merusak pekerjaan Allah. Ibu saudara bisa lihat dan baca itu di ayat yang ke 20. Ya, jangan kita merusak pekerjaan Allah. Yang ketiga, lakukan semuanya didasarkan iman kepada Tuhan. Yang lemah juga harus melakukan apapun didasarkan iman. Yang dewasa, yang kuat, lakukan segala sesuatu juga didasarkan iman. Sehingga akhirnya kita sama-sama bisa menerima satu dengan yang lain. Yang kuat bisa menerima yang lemah. Yang lemah tidak minder, tapi dimotivasi, dikuatkan, diteguhkan supaya akhirnya lebih bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Makanya kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun, dan tidak merusak pekerjaan Tuhan dengan sikap sok benar, sok hebat, sok kuat, sok pinter, kemudian menghakimi yang lain, yang lemah, yang masih anak-anak, yang belum dewasa dihakimi, dihina bahkan. Ingat, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Tapi tegurlah dia dalam kasih, nasihati dia dalam kesabaran, bimbing dia di dalam ketulusan hati. Supaya akhirnya yang lemah, yang masih anak-anak boleh mendapat kesempatan untuk lebih bertumbuh dan dewasa, semakin kuat di dalam iman. Karena tujuan kebersamaan di dalam komunitas gereja Tuhan, orang percaya, yaitu untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, mengejar apa yang mendatangkan saling membangun, dan juga melakukan segala sesuatunya didasarkan iman. Biarlah kebenaran pagi hari ini menjadi pegangan, sandaran, bahkan acuan. Prinsip-prinsip kebenaran ini menjadi aturan main kita untuk kita boleh bersikap, bertindak, bahkan menerima saudara-saudara kita seiman sekalipun yang lemah dengan sikap, tindakan, prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu pagi hari ini. Sekali lagi kebenaran-Mu memberikan prinsip yang luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai saudara seiman, dalam kehidupan kami, dalam komunitas kami sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang memang ada banyak kompleksitas, ada banyak tingkat kedewasaan yang bermacam-macam. Tetapi prinsip firman Tuhan menjelaskan dengan gamblang, kami tidak boleh menghakimi bahkan yang lemah sekalipun. Tolong kami yang dewasa tidak terjebak dalam kesombongan, keangkuhan, terus hidup dalam penghakiman, menghakimi, menilai, bahkan menghina saudara yang lemah. Yang lemah juga tidak merasa minder, tidak merasa akhirnya kecil terus, tetapi akhirnya diterima apa adanya, kemudian didampingi, dinasehati, dibimbing dengan ketulusan, kemurnian, kesabaran, kasih. Akhirnya mereka sungguh bertumbuh dan kami sama-sama akhirnya semakin dewasa di dalam Tuhan, mempunyai sikap hidup yang benar, cara pandang yang benar, penerimaan yang benar tentang hubungan satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan. Sehingga yang lahir adalah damai, sejahtera, kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan di dalam hubungan komunitas sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Berkati kami semua melalui firman-Mu, dan aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberkati tetap sidang jemaat Tuhan dalam kegiatan di awal minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan perlindungan dan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat beraktivitas, selamat bertumbuh dan terus belajar, bergemar bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan berkati.